semangat juang yang tinggi, ketekunan dalam bekerja dan kebersamaan, maka tembok Yerusalem selesai dibangun hanya dalam waktu 52 hari. Shalom, damai di hati. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Priska Waluko dalam channel Power in the Gospel. Saat ini saudara, saya akan membawakan renungan dari kitab Nehemia pasal 2 ayat 11-20 yang lagi-lagi merupakan perenungan warga Gemim mulai tanggal 9 sampai 15 Agustus 2020. Kiranya boleh menjadi berkat. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Dalam nama Yesus ada kuasa di dalam Injil. Amin. Firman Tuhan dalam Nehemia pasal 2 ayat 11-20 begini bunyinya. Dalam perikop tekad untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Maka tibalah aku di Yerusalem, sesudah 3 hari aku di sana. Bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem yang diberikan Allahku dalam hatiku. Juga tak ada lain binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi. Demikian pada malam hari aku keluar melalui pintu gerbang lebak ke jurusan mata air ular naga dan pintu gerbang sampah. Aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Lalu aku meneruskan perjalananku ke pintu gerbang mata air dan ke kolam raja. Karena binatang yang kutunggangi tidak dapat lalu di tempat itu, aku naik ke atas melalui wadi pada malam hari dan menyelidiki dengan seksama tembok itu. Kemudian aku kembali lalu masuk melalui pintu gerbang lebak. Demikianlah aku pulang. Para penguasa tidak tahu kemana aku telah pergi dan apa yang telah kulakukan, karena sampai kini aku belum memberitahukan apa-apa kepada orang Yahudi, baik kepada para imam maupun kepada para pemuka, kepada para penguasa dan para petugas lainnya. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem, supaya kita tidak lagi dicela. Ketika kuberitahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan Raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon pelayan itu dan Geshem orang Arab mendengar itu, mereka mengolok-olokkan dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau berontak terhadap raja? Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun, tetapi kamu tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, kita sudah berada di bulan Agustus, bulan di mana sebagai bangsa Indonesia kita akan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 yang akan jatuh pada tanggal 17 Agustus 2020 nanti. Nah, saudara, di minggu ini sebagai warga Gemim kita dituntun oleh pembacaan dari kitab Nehemia. Kitab yang ditulis oleh Nehemia sendiri yang berfokus pada pembangunan tembok Yerusalem. Kitab ini ditulis sekitar tahun 430 sampai 420 sebelum Masehi. Saudara, Nehemia hidup sesaman dengan Esra. Nehemia sekalipun adalah orang Yahudi yang dibawa dari Israel, yang kata kasarnya orang buangan di Persia, tapi ia mendapat tugas sebagai pejabat yang melayani sebagai juru minuman Raja Artasasta I
di kerajaan Persia. Kisah dalam kitab Nehemia dimulai saat ia menerima kabar buruk dari Hanani dan beberapa orang Yahudi. Itu dicatat di pasal 1 ayat 2. Ia mendengar kabar bahwa kaum sisa atau orang yang terluput dari pembuangan dan orang Israel yang dibuang ke Babel setelah 70 tahun yang sudah kembali lagi dalam 2 rombongan pertama dari 3 rombongan yang akan kembali ke Yerusalem. Kaum sisa ini, saudara, sedang dalam kesusahan besar dan tercelah oleh bangsa-bangsa yang menjadi musuh mereka. Bahkan, saudara, tembok Yerusalem yang merupakan simbol pertahanan suatu bangsa masih berupa puing-puing, telah terbongkar dan benar-benar rusak parah. Nah, keadaan inilah, saudara, yang menggugah Nehemia untuk kembali ke Yerusalem untuk membangun bangsanya. Saudaraku, Nehemia adalah seorang tokoh Alkitab yang hidup bergantung kepada Allah dalam doa. Ia juga berjiwa patriotisme atau cinta tanah air dan mau berkorban untuk bangsanya. Tapi juga ia adalah orang yang penuh hikmat dalam berencana dan bekerja. Maka dalam perenungan kita di saat ini, Nehemia 2 ayat 11-20 tentu tidak bisa dipisahkan dari pembacaan pasal sebelumnya. Ada beberapa hal yang bisa kita renungkan dan aplikasikan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang pertama, saudara, sebagai orang percaya, kita juga adalah orang berkewarganegaraan Indonesia, kan? Mari seperti Nehemia, kita menampakkan jiwa cinta tanah air, jiwa patriotisme, ya, lewat menggumuli pergumulan bangsa dalam setiap doa-doa kita. Kita berdoa syafaat bagi bangsa dan negara, memohon pengampunan Tuhan atas dosa-dosa yang terjadi di bangsa kita, dan meminta belas kasihan Tuhan untuk memulihkan bangsa kita dari berbagai kelemahan. Yang saat ini tentu kita masih dalam pandemi COVID-19 yang sungguh melumpuhkan bangsa kita dalam berbagai aspek kehidupan. Mari naikkan doa pada Allah agar bangsa kita dipulihkan dari pandemi ini, agar bangsa kita kembali bangkit dari keterpurukan akibat dampak COVID-19. Ingat, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dalam Lukas 1 ayat 37, saudara. Karena juga doa orang benar besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b, saudara. Dan 1 Timotius 2 ayat 1, ya, yang juga mengajak untuk menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Namun bukan hanya sampai di berdoa, saudara, tapi juga kita harus bertindak lewat tekad membangun bangsa, turut dalam pemulihan bangsa dari keterpurukan akibat COVID-19 dengan mematuhi hukum yang ada, mengamalkan nilai-nilai Pancasila, hingga gerakan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan cara-cara pakai masker, rajin cuci tangan, menjaga jarak, dan hindari kerumunan yang tidak perlu. Yang kedua, saudara, jadikanlah doa sebagai langkah awal kita dalam berencana dan bertindak. Seperti Nehemia yang selalu berdoa kepada Tuhan dalam segala situasi, termasuk berdoa yang ia lakukan hanya dalam hatinya. Di kitab ini, saudara, ada sekitar 10 kali Nehemia kedapatan berdoa kepada Allah. Setelah menggumuli pergumulan bangsanya, di pasal 1 tercatat ia menangis, berkabung, berpuasa, bahkan pun berdoa. Dia kemudian menanti waktu Tuhan selama 4 bulan. Tentu dalam 4 bulan itu, saudara, ia berencana dan juga bergumul di dalam doa
sampai Tuhan memberi dia kesempatan berbicara dengan Raja Artasasta I dan menyampaikan rencana yang sudah ia susun dengan begitu matang dan ia gumuli dalam doa-doanya. Sehingga saudara, karena ia berdoa, bahkan di saat berhadapan dengan raja pun, ketika raja bertanya apa yang akan kau lakukan, ia berdoa dalam hatinya. Ya saudara, ia lakukan doa yang bisa dikatakan sangat singkat, dan doa pada saat itu juga dia lakukan di dalam hati sekalipun. Ini menunjukkan betapa Nehemia sangat bergantung kepada Allah dalam segala hal dan segala situasi. Bagaimana dengan kita saudara? Seberapa seringkah kita berdoa kepada Tuhan? Jadikanlah doa sebagai suatu keharusan bagi kita yang kita lakukan secara berkala sepanjang hari. Ya, bukan cuma berdoa di saat bangun tidur, sebelum tidur, ataupun sebelum makan. Tapi berdoa kita lakukan di sepanjang hari. Tidak nanti kita harus melipat tangan dan menutup mata seperti Nehemia di saat dia berhadapan dengan situasi yang harus memberikan jawab kepada seorang raja. Dia pun berdoa seketika di dalam hatinya. Sehingga saudara, ketika kita terbiasa untuk berhubungan dengan Tuhan dalam doa setiap hari di sepanjang hari kita, maka kita pun akan senantiasa merasakan kuasa doa. Karena doa saudara, Tuhan akan membuka pintu kasih karunia-Nya, pertolongannya, dan hikmat yang besar ke dalam hidup kita. Kita harus terus bergantung kepada Allah sepanjang hari lewat doa. Doa menunjukkan kita sangat tergantung kepada Allah, saudara. Dengan berdoa, Roh Kudus akan terus bekerja dalam hidup kita, dimanapun dan kapanpun kita berada, mendampingi kita dan siap menolong kita dalam segala situasi dan kondisi. Efesus 6 ayat 18 berkata begini, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu, dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. 1 Tesalonika 5 ayat 17, ayat yang sangat singkat, tetaplah berdoa. Nah saudara, dalam bacaan kita, berkat doa Nehemia, Tuhan memakai Raja Artasasta, sehingga Raja mengizinkan Nehemia, bahkan memberikan kuasa penuh sebagai gubernur Yehuda, hingga memudahkan perjalanan dan menyediakan keperluannya dalam tugas Nehemia membangun tembok Yerusalem. Ketika tiba di Yerusalem pun, 3 hari Nehemia beristirahat, yang tentu di dalamnya ia bergumul dalam doa dengan Tuhan, sehingga Tuhan menaruh rencana Tuhan dalam hatinya untuk membangun Yerusalem. Jelas saudara bahwa dalam menjalankan pekerjaan yang baik, apalagi pekerjaan bagi Tuhan, Tuhan sendiri yang akan bertindak, memberi hikmat, membuka jalan, menyediakan kebutuhan kita, menyingkirkan halangan-halangan, dan menyelesaikan pekerjaan itu. Benar ya senandung lagu, kerja buat Tuhan selalu manise. Ya. Amsal 16 ayat 3 berkata begini, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Yang ketiga saudara, bekerja dengan hati, kerendahan hati, dan dengan hikmat. Karena Tuhan yang memberi rencana dalam hati Nehemia, maka dalam memulai pekerjaannya, Nehemia pertama-tama memakai hatinya dalam menyelidiki kerusakan tembok Yerusalem. Ia menyelidiki dengan seksama, dengan hikmat dan dalam keheningan, karena waktu itu ia bangun di malam hari. Dengan hati ia menempatkan diri
pada posisi sesamanya orang Israel yang mengalami langsung kehancuran tembok Yerusalem. Ia tidak datang-datang langsung, ayo kerja, ayo membangun, tidak saudara. Tapi dia mengamati dengan seksama. Ia bergumul dalam doa selama 3 hari, dan ia keluar untuk melihat langsung bagaimana keadaan tembok Yerusalem pada malam hari. Ia juga saudara bekerja dengan kerendahan hati, tanpa menggembar-gemborkan kedatangannya, sekalipun dia datang dengan kuasa penuh sebagai seorang gubernur, tapi kedatangannya juga rencananya tidak ia gembor-gemborkan kepada para penguasa, imam, pemuka hingga rakyat Yahudi. Kendati pun ia penuh kuasa sebagai seorang gubernur. Saudaraku, dalam bekerjalah dengan hati yang tulus, tanpa mengharap upah, apalagi pujian dan kehormatan. Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena apa yang kita kerjakan dengan hati dan kerendahan hati, pasti diperhitungkan Tuhan. Dan kita melakukan segala pekerjaan yang baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Filipi 2 ayat 3, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang keempat saudara, bersaksilah tentang perbuatan-perbuatan Tuhan dalam hidup saudara, untuk menguatkan sesamamu yang berada dalam kesukaran. Nehemia menggugah bangsa Israel untuk bangkit dari keterpurukan mereka lewat kesaksiannya di ayat 18 tentang betapa murahnya tangan Allah yang melindunginya, dan bagaimana Raja Artasasta dipakai Tuhan mewujudkan rencana Tuhan. Bangsa yang terpuruk ini pun bangkit dari keterpurukan oleh kesaksian Nehemia dan bertekad siap membangun dengan sekuat tenaga mereka. Sudahkah saudara bersaksi hari ini tentang bagaimana saudara ditolong Tuhan? Bersaksilah kepada sesama, apalagi mereka yang sementara terpuruk, agar mereka beroleh semangat dan bangkit dari keterpurukan karena kesaksian saudara. Yang kelima saudara, dalam melakukan pekerjaan yang baik pasti ada saja tantangan, bahkan pun ejekan dari mereka yang tidak senang ketika kita mau melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, pekerjaan baik. Ya, mereka-mereka seperti itu seringkali di zaman now ini disebut haters, ya, para pembenci, ya. Nah, saudara, tapi peganglah prinsip Nehemia dan orang Israel yang siap membangun saat mereka diejek oleh haters, ya. 3 orang yang disebutkan, Sambalat, Tobia, dan Geshem. Di ayat 19 kata mereka begini, Allah semesta langit, Dialah yang membuat kami berhasil. Sehingga benarlah saudara, dengan iman akan penyertaan Tuhan, semangat juang yang tinggi, ketekunan dalam bekerja dan kebersamaan, maka tembok Yerusalem selesai dibangun hanya dalam waktu 52 hari atau 1 bulan lebih, ya saudara. Dan para haters mereka mengakui bahwa pekerjaan mereka adalah karena bantuan Allah. Nehemia 6 ayat 15-16 tertulis begini, maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul, dan dalam waktu 52 hari. Ketika semua musuh kami mendengar hal itu, takutlah semua bangsa sekeliling kami. Mereka sangat kehilangan muka dan menjadi sadar
bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah kami. Saudaraku, percayalah pada Tuhan, bekerjalah dengan semangat dan tekun dalam bekerja, karena Tuhan memberkati usaha orang-orang yang bekerja dengan tekun, terlebih dengan iman. 1 Korintus 15 ayat 58a. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bekerjalah dengan semangat, kebersamaan, seperti ungkapan peribahasa, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Apapun yang kita hadapi, baik dalam kehidupan keluarga, dalam persekutuan gereja, dan dalam bangsa, jika ada kebersamaan, persatuan dan kesatuan, maka semuanya dapat diselesaikan dan berhasil. Tuhan memberkati saudara untuk melakukan firman-Nya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa. Jika Anda merasa diberkati, jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih.